Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Mas Zara Oke, masuk surga meskipun sudah menginiin agama orang lain gitu loh. bentar. Kak orang Seperti desa itu. salam kenal, halo. Uni Rifa udah sembuh ya? Saya nggak pernah sakit kok, saya cuman flu itu biasa ya. Saya tanya sama kakak mau diskusi atau mau bertanya saja atau mau membantah. Jadi tentukan posisi kak, biar kita bisa dudukkan kalian di tempat kalian. Coba. Ya. Yang pertama saya mau membantah karena Oke, saya tidak sebentar setuju. kak, belum kak, sabar. Jadi kakak posisinya mau membantah ya. Kakak tahu tidak, dalam ranah dialektika, bantahan itu harus punya literasi antitesisnya. Tolong ditunjukkan data pembanding dari apa yang disampaikan oleh pihak Islam ya. Karena kalau tidak punya data, mending diam kak. Karena kita tidak butuh asumsi liar. Kami bukan orang yang berharap mendengarkan doktrin gereja. Karena kalau doktrin gereja itu siapapun punya. Oneness dengan gerejanya, kemudian Nestorian dengan gerejanya, Ortodok dengan gerejanya. Kami tidak mau itu. Bingung kami nanti terlalu banyak. Kami minta literasi dari apa yang Anda sampaikan itu ada tidak secara universal, kemudian tunjukkan data-datanya. Kalau tidak mampu, kakak cari dulu data, baru kakak sampaikan. Biar kita akademik di sini ya. Nah, sekarang saya mau tanya ke kakak. Kakak tadi bertanya, boleh nggak saya jawab pertanyaan kepada si Fandi tadi? Atau Boleh, kepada Zahra? silakan. Oke. Kakak bertanya kepada kami umat Islam. Islam itu artinya adalah dari kata salam, damai, aslam, tunduk patuh, salim, suci. Kalau kakak tanya kepada Zahra, Zahra itu yang memastikan dia masuk surga termasuk saya adalah Allah. Dalilnya mana kalau orang Islam itu masuk surga? Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Jadi yang masuk surga itu adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Kalau dia adalah orang Islam, maka dia pasti selamat. Karena orang-orang yang aslam tunduk kepada Allah itu beriman dan beramal soleh. Tapi kalau dia hanya mengaku Islam tapi tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, dia tidak masuk surga. Surga itu bersyarat, itu dalam Islam. Nah, kalau kakak tanya apakah dia pasti masuk surga, dia tidak bisa menentukan dia masuk surga atau tidak. Yang tahu hanyalah Allah Azza wa Jal. Artinya kami umat Islam ini tidak diperintahkan untuk sok-sok tahu kalau kami ini masuk surga. Ya, itu yang harus Anda pahami dulu. Nah, jadi waduh ada lele lewat. Artinya jawaban kami sebagai manusia yang tidak memiliki kemampuan pengetahuan melampaui ruang dan waktu adalah insya Allah. Begitu. Silahkan ditanggapi apa pertanyaan Anda, apakah sudah saya jawab? Kalau Anda masih belum puas silahkan tanyakan lagi. Kalau ingin menyanggah silahkan dibantah pakai data. Silahkan kakakku. Oke, gini ya, Mbak Uni Rifa sama Mbak Zara. Tadi berarti mbaknya sudah mengatakan bahwa kalian berdua tidak ada satupun yang tahu bahwa kalian masuk surga. Betul. kan? Betul. Ya. Nah, kami juga begitu. Sama begitu, di ajaran agama kami pun seperti itu. Jika kau menjalankan agamamu, takut akan Tuhan, percayakan Tuhan, tapi kau tidak melakukan itu, kau akan masuk neraka. Oke, Gitu. terima kasih. Seperti kata Bang apa tadi itu, Bang mencerdaskan. Gitu kan? Karena kalian menganut agama Islam, ya tentu kalian menganggap bahwa Islam itu benar dan akan masuk surga nantinya jika melakukan ajaran agamanya dengan baik. Sama kami juga seperti itu. Dalam agama kami juga seperti itu. Kami juga akan masuk surga jika kami menjalankan ajaran agama kami dengan baik. Bagus, Gitu ya. mantap. Terlepas dari plus minus Alkitab dan Quran, ada plus minusnya gitu ya. Oke. Jadi maksud saya Mbak Uni Rifa dan Mas Zara terlalu banyak cerita juga kayak tadi gak pengen tahu ini itu gitu. Iya, jadi gini, menurut saya Mbak Uni Rifa dan Mbak Zara baca Al-Quran saja, nggak usah baca Aduh, kitab kami. sebentar. Kakak, Gitu. maaf yang lain. Kakak, terima kasih atas saran-sarannya ya. Kakak memberi saran saya untuk membaca Al-Quran tanpa kakak suruh. Mencerdaskan diri dulu. Tanpa kakak sarankan itu, kami memang itu kerjaan saya di rutinitas saya itu kak, membaca Al-Quran dan juga saya membaca buku lain yaitu Bible, kitabnya orang Hindu dan kitabnya orang Buddha. Kakak tidak berhak mengatur apa yang harus saya lakukan. Kalau kakak sarankan saya membaca Al-Quran tanpa kakak
kakak suruh, orang tua saya sudah lebih dulu mengajarkan saya baca Al-Quran. Bagus. Ini sebentar. Kita di sini diskusi lintas agama. Oke, kakak naik ke sini tahu tidak kakak? Kalau ini room diskusi lintas agama. Tahu. Ya udah, berarti kakak bersiap kan untuk diskusi? Siap. Maka siap langsung substansi aja, jangan kakak atur-atur kami mau ngapain, itu hak Bukan kami. ngatur. Loh, kakak suruh saya cuma baca Al-Quran saja, itu ngatur saya loh. Maksud saya nggak usah membaca Alkitab kami Nah, gitu loh. nggak usah membaca kitab kakak. Kenapa? Ada larangannya dalam Bible atau Undang-Undang Oh, nggak 1904. Nggak Loh, ada. lalu kenapa saya harus ikuti kakak? Nah, Saya silakan. punya hak membaca Bible karena saya manusia. Bible dijual di mana-mana. Ya, Bible ada silakan aplikasinya. baca. Diam dulu Bang King sebentar, izin. Biarkan selesaikan saya, perempuan dengan perempuan dulu. Jadi kakak berhak untuk mengatakan jangan baca Bible kalau ada aturannya oleh Undang-Undang 1945. Kalau di Undang-Undang orang Kristen diberikan otoritas untuk mengatur siapa yang boleh baca Bible, saya ikut. Karena saya akan mematuhi Undang-Undang dasar. Tapi kalau kakak dari pribadi kakak mengatur saya jangan baca Bible, kakak siapa saya? Oke. Kok ngelarang saya baca Bible? Mbak Uni Rifa tadi berbicara dengan undang-undang, ikut aturan undang-undang. Ya, coba tunjukkan undang-undang yang melarang Oke. kami baca Bible. Ya, sebentar. Siap. Mbak Uni Rifa kalau berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945, Mbak harus siap mengakui 6 agama yang diakui di Indonesia. Coba tunjukkan Undang-Undang Dasar 1945 memerintahkan Sebentar, setiap warga sebentar. negara harus mengakui Sebentar. keenam agama Jangan itu benar. ngoceh dulu, sebentar. Loh, Tanpa saya Anda kasih jangan tahu. mempelintir undang-undang. Saya adalah orang yang belajar. Tunjukkan Sebentar, di saya undang-undang kasih tahu. mana, Sabar dong. pasal Sabar. berapa, ayat berapa. Sabar, situ nyorotos mulu, saya nggak bisa ngomong. Ya, Anda jangan menipu. Ini masalah undang-undang Oh, loh. tidak menipu. Ini Ya, banyak tunjukkan orang dah- loh. tunjukkan Pasal undang-undangnya. 83. Siapa Ya, yang- tunjukkan yang bisa undang-undangnya. menipu? Tunjukkan undang-undangnya, Kak. Saya secara personal harus mengakui kebenaran 6 agama tersebut. Sebentar ya, biar saya kasih tahu. Silakan. Sebentar. Kalau Mbak Uni Rifa punya anak yang sedang Saya sekolah- minta undang-undang dulu. Jangan berbicara atas undang-undang yang tidak ada. Ini pelecehan terhadap undang-undang loh. bukan pelecehan, dengerin Mbak. Di Loh, Undang-Undang Dasar mana? 1945, setiap agama diizinkan bebas melakukan agama ibadahnya Lah, masing-masing. betul. Ada saya larang Anda beribadah. Tidak. Lah, kalau gitu apa yang saya langgar dari undang-undang tersebut? Jadi jangan mengoceh-ngoceh di agama orang lain. Mana gitu. undang-undangnya? Jangan menuduh berbicara kita tentang agama. Oh, Ini ternyata demokrasi. itu tuh Demokrasi ajaran itu kebebasan bicara. hotel neraka kekal. Itu pertanyaan, jawab. Anda masuk neraka atau tidak? Tidak dong. Ya udah Agamaku buktikan kalau Anda tidak masuk neraka. Saya Sudah bisa buktikan bilang kalau Anda masuk. tadi. Sudah Loh. saya bilang tadi, jika Mana? mau agama apapun itu, jika dia mengikuti ajaran agamanya, akan masuk surga. Dasar bicara ini apa? Undang-undang atau kitab suci? Semuanya. Mana datanya? Baca aja sendiri. Mana data kalau semua yang beragama mengikuti agamanya masuk surganya? Nah, Mana datanya itu? Presiden Jokowi juga sudah mengumumkan setiap Mana? agama. Berarti tentang surga Pak Jokowi otoritasnya yang menentukan siapa masuk surga. Bukan itu. Itu Apa artinya kata Pak tuh Jokowi? Presiden mengakui di negara ini ada 6 agama yang diakui. di Tunjukkan Indonesia. Pak Presiden mengakui kebenaran semua agama. Tunjukkan. Ada loh di TikTok, baca dong. Tunjukkan datanya Pak Jokowi mengatakan semua agama benar. Gak ada saya bilang agama semua agama benar. Apa Mbak, yang disampaikan Pak Jokowi? Jangan mengatasnamakan Pak Jokowi. Jangan menipu di hadapan rakyat Indonesia. Saya mencintai presiden saya. Ada 6 agama yang Tunjukkan diakui di pernyataan negara Pak Jokowi Indonesia. terkait 6 agama. Sekarang saya tanya situ ngakuin nggak? Tunjukkan. Undang-undang sudah ditipui. Sekarang perkataan Pak Jokowi mau ditipui. Sekarang saya tanya situ ngakuin nggak? Tunjukkan Ada 6 pernyataan agama yang Pak diakui Jokowi Indonesia. terkait tentang 6 agama. Jangan lari. Saya nanya situ, jawab dulu. Tunjukkan pernyataan Undang-Undang 1945 semua agama benar. Tunjukkan perkataan Pak Jokowi semua agama benar. Saya tidak bilang tadi semua agama benar. Lalu Pak apa? Jokowi mengatakan di Apa kata Pak Jokowi? Undang-Undang Dasar Negara Indonesia menjalankan agama setiap agama bebas. Menjalankan Apakah Anda agamanya. dilarang oleh kami beragama? Apa? Apakah Anda saya larang beragama? Bukan Mbak yang ngelarang. Lalu Mbak, kenapa agama Kristen kau dilarang katakan menjalankan bahwa agamanya? kami melanggar perkataan Dilarang Pak Jokowi dan beribadah. undang-undang? Gereja dibakar. Siapa yang melarang? Siapa yang melarang kalian beribadah? Sebut namanya, organisasinya, sebut.
Situ kurang TV apa kurang apa sih Sebut informasi? nama orang yang melarang kau beribadah. Gak usah pura-pura ngeyel. Hei, Akui jangan menipu gitu di hadapan loh. kami umat Islam. Jangan kau rusak NKRI ini dengan membawa Oh fitnah. tidak, kau yang merusak. Tunjukkan siapa yang melarang kau Enak beribadah. aja bilang oten Tunjukkan kekal siapa yang masuk melarang kau itu, beribadah. masuk neraka. Tunjuk nama satu orang yang melarang begini kau aja beribadah. Kamu yang harusnya masuk neraka. Hei, wahai kalian, jangan mengatasnamakan negara, NKRI, undang-undang Pak Presiden, dan kalian menipu seluruh rakyat Indonesia dengan mengatakan bahwa ada organisasi, ada orang Islam yang melarang kalian beribadah. Kalau memang ada, tunjukkan namanya. Banyak. Sebutkan. Banyak Sebutkan. Dari TikTok kamu itu banyak. Sebutkan. Banyak. Penipu. Pendusta Kau yang kalian. penipu. Hei, kau jangan kau berada di hadapanku sebagai seorang mahasiswi rakyat Indonesia yang mencintai negaranya, menumpahkan darahnya, rela aku demi negara ini. Ketika kau membawa syubhat, kau bawa provokasi ke sini dengan mengatakan bahwa ada organisasi Islam, bahwa ada orang Islam yang melarang kau ibadah, melanggar aturan undang-undang 1945, tapi kau tak mampu sebutkan nama orangnya, tak mampu Banyak. sebutkan organisasinya. Jangan kau menipu. Banyak. Sebutkan. Banyak, tonton aja. Nah, ini kau adalah orang yang termakan hoax. Kau termakan perkataan-perkataan yang tak jelas. Kalau kau memang punya pengalaman, kau tunjukkan datanya. Penipu. Banyak, tonton aja sendiri. Tunjuk, Banyak. tunjuk. Buka, Jangan buka, munafik. buka. Saya tidak menyalahkan agamanya. Oke, Saya menyalahkan inilah oknumnya. cara-cara diskusi kalian. Tak mampu akademik, yang kalian bawa cuman fitnah. Tukang tipu. Bisa kalian bawa Roh Kudus kalian ke sini? Penipu kalian semua. Giliran ditanya nggak mampu jawab, bicara banyak, bacot. Baca data, bawa data ke sini. Kalian yang melarang pendirian kemarin pondok pesantren di Papua itu. Kalian yang melarang umat Kristiani. Kurang ajar. Jangan bawa-bawa nama Pak Presidenku di sini ya. Jangan kau rusak nama negaraku di sini. Aku seorang mahasiswi yang cinta tanah air. Jika penjajah datang, aku diandaikan disuruh Pak Jokowi berperang, aku bawa sapu, pentungan, aku bawa. Kalau kalian bertepuk tangan di belakang, iya, ampuni kasihmu, ampunilah musuhmu. Jangan macam-macam kalian. Bicara tentang negara tapi tidak mengerti esensi bagaimana undang-undang itu. Naik kalian semua, pendusta kalian. Betul lah kata Yesus. Kalian itu adalah ular beludak, lidah kalian bercabang, bicara tidak bawa data. Bicara menuduh-nuduh tapi tak bisa tunjukkan bukti. Kalian cuma dapat kabar angin. Inilah kalian gampang percaya dengan kabar angin. Bukan informasi yang realitas yang kalian bawa. Penipuan yang kalian bawa di hadapan kami. Naik kalian umat Kristen, bawa pendeta kalian. Kalau perlu pendeta dari pendeta kalian bawa ke sini. Ini saya udah naik. Cepat jawab. Coba saya tanya kepada kamu. Siapa ini? Oh, ini si mencerdaskan. Sabar Ya, ya, selamat bantah siang, dulu. Mbak. Bantah dulu Bang Zahra tadi itu. Saya bantah dulu. Kalian, agama kalian yang masuk dengan penjajahan. Saya mau tanya ini, saudaraku Kristen, Oten masuk neraka kekal. Itu pertanyaan. Silahkan kalian menjawab. Tugas kalian itu menunjukkan bahwa kami umat Islam salah. Pertanyaan ini bisa kalian jawab. Tidak, kami pasti masuk surga. Begitu cara menjawabnya. Silakan, siapa Enggak. yang mau menjawab? Oke, Kalau saya Kristen jawab masuk dulu. surga. Silakan. Saya jawab dulu. Hmm. Tadi Bang Zahra itu bilang saya ini masuk neraka ya. Oke, Iya. saya bakal bawa datanya di dalam Anisa 48 itu ya. Kita buka datanya ya. Pertama saya Anissa. ingin Ya. mengatakan gini, siapa? Hmm. Nah, mereka kan menganggap orang Kristen itu melakukan perbuatan syirik ya. Enggak, Di saya situ mau kan- mengkonfirmasi. Anda Kristen ya? Iya. Oke, Di lanjut. situ kan kebanyakan orang Islam tuh menganggap Kristen itu melakukan syirik ya. Hmm. Sementara di dalam Al-Qur'annya sendiri Hmm. kecuali dia sudah mati gitu loh. Jadi intinya gini, nggak Saya ada yang tidak bisa. paham ini kecuali sudah mati ini apa. Fokus di dalam surah An-Nisa 48 brother. Anda yang bawa ayat ini. Saya tidak mau mengangkangi Al-Quran saya. Anda bawa ayat ini, fokus di sini. Apa poin yang ingin Anda sampaikan di ayat ini? Biar kita diskusinya terarah, sistematik. Ya, maksud saya begini. Saya juga pernah dengar beberapa penjelasan tafsiran dari Aduh, ayat ya itu. Allah. Fokus poinnya apa? Ya poinnya intinya gini loh. Apa intinya? Syirik. Kan di situ inti dari ayat situ perbuatan syirik nggak diampunin kecuali
sebelum dia mati kan gitu intinya. Mana ini? Bacalah ini kan kamu saya perlihatkan ayatnya Itu kan ini. salah satu dari tafsiran bahasa. Mana ya. ini tafsiran, ini terjemahan. Aduh, kamu Oke, mengerti kalau tidak kayak arti gitu. terjemahan dan tafsiran? Tafsiran itu berasal dari kata fasara. Maknanya adalah mengeluarkan makna. Ini terjemahan. Terjemahan ini mengganti kata dengan menggunakan bahasa lain. Itu beda dua-duanya. Tafsir dengan terjemahan itu beda. Tolong kalian umat Kristiani belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Tafsir dengan terjemahan itu berbeda. Ini bukan tafsir, ini terjemahan. Tafsir nanti penjelasan makna dari para ulama. Ini terjemahan. Terjemahan itu mengganti kata ini menggunakan inna, diganti menjadi bahasa Indonesia sesungguhnya. Nah, itu namanya terjemahan. Ini bukan tafsir, ini terjemahan. Paham tidak? Nah, Al-Quran adalah ini. Mana Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Al-Quran. Itu dia Al-Quran. Nah, ini terjemahan Al-Quran. Karena kau tidak pandai bahasa Arab, maka aku dibantulah kau oleh orang Indonesia ini dengan terjemahannya. Sekarang apa poin dari permasalahanmu di sini? Kita baca. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, yaitu syirik, dan Dia mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Apa poin dari yang ingin kau sampaikan di sini? Oke, sekiranya kalau perbuatan syirik dia sudah bertobat selama dia masih hidup, kira-kira matinya dia diterima atau enggak? Nah, oke, aku jawab ya. Ini dia. Nih, pakai ayat lain. Jadi teman kita bertanya, kita akan kasih literasi. Kami umat Islam tidak boleh bicara sembarangan. Oke, ini ya, saya kasih data. Kita buka literasi yang paling gampang kalian buka. Kalian mudah mendapatkan akses ini. Kalau saya buka jurnal dan buku saya, kalian akan ribet. Nah, saya kasih kalian literasi dari almanhaj.org.id. Ya, ada satu lagi yang sering saya buka adalah NU Online. Jadi saya punya beberapa referensi website yang mudah kalian buka. Kalian tinggal klik ini lalu kalian baca sendiri untuk mengkonfirmasi apakah saya benar atau tidak. Kami umat Islam ini bukan umat yang sembarangan. Tidak boleh berbicara terkait pemahaman Al-Quran dari persepsi masing-masing. Ya, walaupun kami umat Islam mengutip perkataan ulama itu adalah kewajiban saya. Mari kita bahas. Ya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah juga berkata mengomentari firman Allah, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, yaitu dengan syarat bertaubat. Karena kalau tidak diisyaratkan taubat, tentulah syirik termasuk diampuni. Tentulah ini tidak benar karena di sini ayat 48 surah An-Nisa Allah telah memutuskan bahwa Dia tidak akan mengampuni syirik, dan Dia telah memutuskan bahwa Dia akan mengampuni selain syirik bagi orang yang Dia kehendaki, yaitu walaupun pelakunya tidak bertaubat. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'idi rahimahullah menjelaskan di dalam tafsir beliau, tafsir Taisir Karimir Rahman fil Tafsiri Kalamil Mannan surah Az-Zumar 39:53 sebagai berikut. Allah Ta'ala memberitakan tentang keluasan kemurahannya kepada hamba-hambanya yang melewati batas, yaitu orang-orang yang banyak melakukan dosa, dan Dia mendorong untuk kembali kepadanya sebelum hal itu tidak memungkinkan. Wahai Rasul dan para da'i yang mengajak kepada agama Allah, sampaikanlah berita kepada para hamba dan Rabb mereka. Firman-Nya, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan mengikuti dosa-dosa yang diserukan oleh hawa nafsu mereka, dan melakukan perkara-perkara yang menjadikan kemurkaan Allah yang Maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Firman-Nya, janganlah kamu terputus asa dari rahmat Allah, yaitu janganlah kamu terputus asa darinya sehingga kamu menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan, dan kamu mengatakan dosa-dosa kami telah banyak, keburukan kami telah bertumpuk-tumpuk, tidak ada jalan untuk menghilangkannya, tidak ada jalan untuk membuangnya. Dengan sebab itu kamu tetap terus-menerus melakukan kemaksiatan. Kamu membawa bekal yang dimurkai oleh Ar-Rahman, Allah yang Maha Pemurah, tetapi kenalilah penguasa kamu lewat namanya yang menunjukkan kemurahannya. Pertama, poin yang ingin saya jelaskan dari ini sudah saya baca. Saya suka membaca Al-Manhaj dan NU Online, dan satu lagi literasi jurnal-jurnal ilmiah. Website yang saya pegang selama ini kalau bukan Al-Manhaj, kalau tidak NU. Yang lain memang saya skip karena faktor keskeptisan saya. Nah, yang bisa saya pahami dari penjelasan para ulama, bahwa yang pertama, kamu harus paham bahwa neraka kekal itu diperuntukkan bagi mereka yang syirik menyekutukan Allah. Tetapi apapun dosa kami umat Islam, semua kami kalau belum bertobat di dunia, maka kami akan menanggungnya di neraka jahanam. Setelah kami selesai dengan perbuatan kami, setelah kami selesai dengan hukuman terkait dosa yang kami buat di dunia, maka seluruh umat yang beragama Islam masuk surga. Maka tidak ada yang kekal umat Islam di neraka.
Andai si Fandi meninggal dalam keadaan terhapus dosa-dosanya semua, maka dia sudah tak lagi bertanggung jawab di akhirat, maka dia auto surga. Dalilnya mana? Maka Allah pertama sekali akan menghisap umat Islam itu dari solatnya. Kalau solatnya sempurna, maka dia auto surga. Dia tidak akan pernah dihukum di neraka. Tapi kalau solat fardunya tidak sempurna, maka dilihat solat sunnahnya. Ternyata solat sunnahnya sempurna, maka kemudian dia tetap masuk surga. Tapi kalau ternyata dosanya lebih banyak, dia tidak pernah solat di dunia, jarang-jarang berbuat baik, dosanya banyak, maka dia harus menebus dulu, kecuali dia sudah bertobat. Karena Allah katakan, walaupun dosamu sebanyak apapun, memintalah kepadaku, aku akan hapuskan. Tapi syaratnya bertobat. Bertobat itu artinya apa? Berhenti dari kejahatan, membenci perbuatan tersebut dan tidak kembali ke perbuatan tersebut, lalu memperbaiki perbuatan selanjutnya dengan perbuatan-perbuatan baik, maka kafarat akan berjalan. Dia akan diberikan ujian oleh Allah, yang mana dengan secara sendirinya gugurlah dosa-dosanya yang lalu. Allah itu maha adil. Maka kemudian orang ini meninggal dalam keadaan dia berhijrah, maka siapa yang tahu dosa-dosanya yang banyak itu telah diampuni oleh Allah, maka dia berhak atas surga Allah. Maka kemudian pertanyaannya, kenapa syirik tidak diampuni oleh Allah? Karena memang orang yang mati dalam keadaan syirik itu kekal dalam neraka, dan Allah tidak akan mengampuni dosa selain dosa syirik. Makanya ada istilah orang munafik juga kekal dalam neraka jahanam, karena mereka itu mengatakan bahwa Allah adalah Tuhan satu-satunya, tetapi mereka menyembah kepada yang lain seperti melakukan kurafat, kemudian mereka melakukan penyembahan atau membawa jimat. Maka itu sama dengan orang-orang kafir kepada Allah, kekal di dalam neraka. Mari saya tunjukkan dalilnya ya. Nih, bentar. Udah dulu, saya pengen ini dulu. Bentar. Saya menjawab sesuai kapasitas. Pertama, saya dilarang dalam agama saya bicara dari perspektif pribadi. Saya boleh menjelaskan kepada Anda bagaimana pemahaman konsepsi saya, boleh saya jelaskan. Saya menggunakan dalil. Ya, Tadi kan sudah kalau dijelasin. sebentar saya tunjukkan dalil. Ini bukan untuk Anda saja, brother. Tunggu. Ya, artinya berarti orang sebelum mati itu kalau dia bertobat walaupun dia melakukan syirik, diampuni, Yes, bukan? diampuni oleh Allah. Sekarang saya ingin bertanya juga itu, kira-kira kalau misalkan ada orang yang mengatakan sedetik kemudian, sejam kemudian, setahun, 10 tahun kemudian. Sebentar, kira-kira sebentar. Saya kasih ayatnya dulu ya. Saya kasih Anda sebentar. Ini dalil saya ya, bahwa syirik itu bukan berarti orang kafir saja yang syirik. Umat Islam pun bisa syirik. Betul. Ya. Ketika umat Islam mengaku bahwa Tuhannya adalah Allah, lalu dia membawa jimat dan percaya kepada jimat itu, maka dia termasuk kategori munafik, menafikan syahadatnya. Nah, ia masuk dalam kategori surah An-Nisa ayat 145. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan di tingkat paling bawah dari neraka. Kamu tidak akan mendapat seorang penolong bagi mereka. Artinya mereka tidak mendapat syafaat dari baginda Rasulullah. Nabi Muhammad SAW akan hadir kepada seluruh umatnya, membawa syafaat, mengeluarkan siapa yang memiliki sebiji sawi di hatinya untuk dipindahkan ke surga. Ini yang disebut dengan juru selamat. Beda dengan Tuhan kalian yang tidak mampu menyelamatkan orang yang sudah di neraka. Rasulullah, selagi masih ada iman sebiji sawi dalam hati seseorang itu, artinya dia tidak syirik ya, dia tidak mensekutukan Allah ya, maka dia mendapatkan syafaat walaupun dosanya sebesar gunung sekalipun. Rasulullah datang seizin Allah. Allah perintahkan dalam riwayat hadis, orang ini boleh dikeluarkan dari neraka jahanam, tapi tidak syirik, karena syirik ini tidak diampuni oleh Allah. Syirik ini bukan hanya terjadi kepada orang kafir, tapi orang Islam juga bisa syirik. Dia mengaku Islam, tapi dia mengantarkan sesajen. Dia mengaku Islam, tapi dia percaya bahwa jimat di dalam dirinya bisa berkuasa. Dia datang ke peramal, bahkan dia memuja manusia. Dia menyembah kepada manusia tanpa ada perintahnya dalam Al-Quran. Ini syirik. Ini masuk ke dalam ranah munafik. Tidak ada penolong, tidak ada syafaat Nabi, maka dia Kalau kekal. mengucapkan sesuatu yang dia nggak tahu, Maka Allah memaklumi dia atas ketidaktahuannya. Beginilah Allah Maha Pengasih. Makanya kata Allah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Loh, tidak syirik itu kan menyekutukan Tuhan. Beda dong. Munafik itu menafikan apa yang dia ucapkan. Karena iman itu artinya kau ucapkan dengan bibirmu, kau benarkan di hatimu, kau tunjukkan dengan perbuatan. Saya bicara begini, saya percaya Allah adalah Tuhan, tapi saya mengatakan begini, besok saya mau pergi ke Jakarta, biar saya tidak terjadi apa-apa, saya bawa ini jimat, biar saya tidak jatuh di jalan. Padahal saya percaya bahwa Tuhanlah yang menjaga saya. Tapi saya percaya ini namanya masuk ke dalam ranah kurafat. Ini dalam ranah kaidah
apa namanya ya, fikih nanti Islam ini. Jadi orang syirik itu bukan hanya kafir, brother. Makanya ada istilah kafir dari kata kafara, menutup diri kalian. Maka kalian itu bisa kafir, bisa masuk syirik, bisa masuk jahil, dan bisa masuk zindik, bisa masuk jahil. Kami umat Islam ini ada yang cuman masuk dalam kategori kufur. Kufur itu bukan kafir menafikan perkataan Allah, tapi menafikan nikmat dari Allah. Contoh mengeluh padahal sudah diberi nikmat. Itu jadi kami punya istilah-istilah yang penekanannya itu jelas dan eksplisit kalau dalam kaidah bahasa Arab. Inilah Islam, brother, tidak ambigu. Makanya dikatakan Al-Quran itu adalah firman Allah yang jelas dalam arti makna ayat Muhammad. Ayat mutasyabihat hanya Allah yang tahu, karena Allah berbicara dari sisinya. Maksudnya ketika Allah bicara, contoh hal yang goib, tentang hurun ain. Hurun ain apa sih artinya? Kami belum pernah melihat hurun ain, maka hanya Allah yang tahu. Ulama mentakwil. Takwil itu artinya apa? Memindahkan maknanya supaya kami paham. Karena itu sesuatu yang belum menjadi pengalaman kami. Inilah sisi Islam, brother. Jadi lanjut pertanyaan Anda. Apalagi? Iya, kan tadi saya tanya, berarti artinya kalau orang melakukan syirik sebelum dia meninggal, terus dia bertobat, artinya kan diampuni. Selama dia masih melakukan syirik, tapi dia meninggal, kan nggak diampuni kan? Tidak diampuni, tidak akan pernah diampuni. Makanya dalam Islam, orang Islam itu sebanyak apapun dosanya. Cuma yang saya sayangkan di sini Bang Zahra ini tiba-tiba ngomongin ke saya, oh kamu masuk neraka. Enggak. Oke, saya akan jawab. Begitu, memang Saya begitu. yakin kamu masuk Berarti dia surganya sudah Allah. membantah Asal dalilnya kamu sendiri. Enggak, bentar. Kamu Islam atau Kristen? Itu udah membantah dalilnya sendiri. Loh, enggak ada. Dia tidak membantah. Kamu hanya menyimpulkan dari sisi pribadimu. Saya Loh, cuma bukan konfirmasi dulu. menyimpulkan, itu memang benar. Tadi dia Loh, ngomong. apa? Semua di sini nyaksiin loh tadi. Iya, dia bilang Oten masuk neraka. Oten itu adalah orang Kristen. Oten Betul. oknum Kristen. Nah, Betul. kamu Kristen ya? Betul. Nah, kamu Kristen kan? Terus kenapa Nah. dibilang masuk neraka? Nah, karena Saya belum kamu mati. adalah apa? Saya belum mati. Bukan, pertanyaannya begini. Kalau kamu adalah orang yang mengaku Kristen, pertanyaannya kamu ngikutin siapa? Ya bukan masalah ngikutin, kan tadi dalilnya jelas kalau sudah mati ya Iya kan. betul. Kalau kamu Ya kan bertobat, mati. berarti kamu bukan Oten lagi, sayangku, adikku. Ya kan saya belum mati loh. Ya kan Mbak. di sini Tapi kan tiba-tiba dia Iya. bilang saya masuk neraka gitu Nah, loh. kalau Kenapa kamu itu? masih Oten, kamu masuk neraka. Tapi kalau kamu sudah berpindah menjadi Islam, berarti kamu bukan Oten lagi. Maka kamu tidak kena dalil Bukan ini. masalah pindah atau enggaknya, masalahnya di situ kalau bertobat sebelum mati. Iya kan, berarti kamu bukan Oten lagi kalau kamu bertobat. Gimana sih, Dek? Ya kalau bertobat kan. Iya, berarti kamu bukan Nah, Oten lagi. Maka betul Cuma itu. kan bertobat itu kapan gak ada yang tahu, mati juga gak ada yang tahu. Betul. Tiba-tiba Bang Zahra bilang saya ini sama siapa tadi desa Iya, kalau tadi bilang masuk Oten neraka. itu, gimana ya intinya kamu pertanggungjawabannya? Oten itu artinya orang Kristen. Kalau kamu masih Kristen sampai mati, kamu masuk neraka. Itu kan pertanyaan. Bukan. Gini loh, ini si Zahra ini buat kamu lihat di ujung kalimat ada tanda pertanyaan. Bukan dari judul, dia tadi ngomong jelas secara langsung kepada saya sama yang orang desa tadi. Dia bilang Iya, kalau masuk kamu neraka. mati sekarang kamu masuk neraka lah, memang betul. Ya kalau sekarang, tapi kan aku belum mati. Ya kami nggak tahu kalau kamu nanti tiba-tiba jadi Islam, kamu bukan harusnya Oten bilangnya lagi nggak lah. Tahu kenapa tiba-tiba Zahra bilang saya masuk neraka? Ya karena Kan kamu itu kan nggak jelas. Oten. Sangat kasihan ya. Nggak bisa menghubungi. Kalau kamu tetap Oten, kamu masuk neraka, adekku. Orang dalam Islam tuh Saya menghakimi, menghormatimu ya, pasar bukan? Nggak, saya saya. tanya ini Rifa nih. Iya, Kan, adekku. bukankah di dalam Islam tuh dilarang menghakimi, bukan? Betul. Sekarang Nah, gini. itu Dudukkan yang dulu. cerdas. Duduk dulu diam. Saya mau mengkonfirmasi. Kita baru bertemu di TikTok dengan akun bernama Pasar Nusantara. Aku tidak tahu siapa engkau. Aku tak pernah berurusan pribadi dengan engkau. Aku tidak mau mencari musuh dan aku juga tidak berharap untuk Sama, berteman denganmu. sama. Tenang dulu. Tapi tiba-tiba saya dibilang masuk neraka itu kan Iya, sakit oke lah. hati Aku kita. mewakili Gitu adikku loh. minta maaf kepadamu. Oke lah, semoga kau masuk surganya Allah ya. Ya, oke. Nah, sekarang gini. Kita duduk tenang, rileks, santai. Kau masuk ke sini dengan damai, kami membuka komal ini dengan damai. Kami tidak ingin menghakimi engkau sebagai saudara berbeda keyakinan, satu NKRI. Sekarang maukah kau berdiskusi dengan kami umat Islam, wahai adikku? Oh, cuma Oke. kan enggak, tadi yang saya tadi bahas itu karena Iya, tadi kan sudah kita sebelumnya Umi tutup. Rifa tuh nggak Oke, saya datang. wakili lah, saya wakili. Saya meminta Jadi, maaf nggak atas datang. kesalahan adikku tadi, walaupun menurut saya sebenarnya secara diksi dia tidak salah, tapi oke lah. Maafkanlah dia, kita tutup, kita close biar tidak panjang. Kita masuk ke ranah diskusi. Sudikah engkau berdiskusi dengan adikku, wahai dengan diriku, wahai saudaraku?
Silakan aja. Oke, brother, izin Uni mengkonfirmasi dulu. Apakah engkau beragama Kristen, saudaraku? Iya, Oke, Kristen apa? Protestan atau Katolik? Ada 3 makom yang aku letakkan kepada kalian sebagai bentuk penghormatanku kepada kalian sesama manusia dan CNKRI. Aku ingin memperlakukan kalian seperti selayaknya kalian manusia diperlakukan. Maka silakan pilih. Pertama, kalau kau adalah orang awam, maka tugasmu bertanya tentang agama Islam seperti yang kau lakukan tadi. Seandainya jawabanku ternyata salah, kau punya antitesis, kau tunjukkan antitesisnya. Kalau jawabanku itu belum kau percaya, pegang dan kau telusuri sebagai bentuk kajian untukmu. Kedua, seandainya kau adalah orang yang berilmu, mari kita diskusi 2 arah antara iman Katolik dan iman Islam. Yang ketiga, seandainya kau lebih berilmu daripada aku, silakan kau uji ilmuku dan kau bantah, kemudian bahkan jika kau mampu membantah argumenku, ku beri kau hadiah. Inilah makom untukmu, saudaraku. Silakan kau pilih. Saudaraku, memang ini perkara yang sulit untuk dibahas. Tapi ketika sudah berani masuk ke kau mau diskusi lintas agama, artinya kau tidak dipaksa. Maka mari kita membahas tentang apa yang kau yakini, karena ini berkaitan dengan keselamatanmu setelah mati, adikku. Kami sebagai umat Islam, bentuk cinta kasih kami kepada kalian sesama manusia. Kami mensiarkan agama Islam. Kami tidak minta perpuluhan, kami tidak minta kawin. Tak dikasih pun tak apa-apa, dikasih pun alhamdulillah. Bagi kami pantang lari dari rezeki juga. Tapi kalau kami tak dikasih, kami tidak pernah marah. Kami takkan berhenti. 24 jam bergantian kami untuk berdiskusi lintas iman. Ini demi kalian. Seandainya kami yang salah, kalian yang benar, maka kami minta ilmu daripada kalian. Maka marilah kita diskusi dengan baik dan benar. Tunjukkan kepada kami bahwa kau betul-betul beriman kepada agamamu, kau mampu mempertanggungjawabkan agamamu sesuai dengan pengetahuan, bukan kesoktahuan. Makanya saya berusaha tidak bicara tanpa dalil. Loh, kok turun? Oh, turun dia. Gara-gara itu, gara-gara Nangis campur. kayaknya dia. Brotherku King. Ya, sama. King Muslim atau non Muslim? Saya Kristen, Oke, Kristen Protestan atau Katolik? Protestan. Protestan. Siap. Bertanya, ditanya, atau mempertanyakan? Saya cuma bertanya aja sih. Siap. Silakan ambil makommu, saudaraku. Anda dapat kartu VIP bertanya sampai Yesus datang kedua kali. Silakan. Nah, terima kasih, Mbak. Ini Mbak, izin ya. Ini saya Ya. mau tanya dulu. Sebelum ke poin pertanyaannya, ini Mbak, azan dan sholat itu Mbak, bedanya apa? Azan itu seruan. Sholat itu adalah ibadah yang sudah. Jadi ketika azan itu menyuruh untuk beribadah, itu ibadahnya sholat gitu. Berarti ini misalkan Mbak, Hmm. kalau ada, berarti seseorang itu nggak bisa sholat kalau sebelum azan ya gitu? Enggak juga, kalau enggak ada yang azan tetap bisa sholat asal masuk waktunya. Azan itu cuma seruan supaya mereka-mereka yang dengan sibuk aktivitasnya itu mendengarkan, diingatkan waktu sholat. Karena tidak semua manusia ini betul-betul konsisten dengan dirinya. Kami diperintahkan untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Salah satu amar ma'ruf adalah mengingatkan saudara yang lain untuk sholat. Salah satu yang kami lakukan yang dicontohkan oleh sahabat baginda Rasulullah itu Bilal bin Rabah, yaitu menyeru untuk memanggil, mengingatkan saudara kami telah masuk waktu sholat dan memanggil mereka untuk datang berbondong-bondong ke masjid, begitu. Berarti azan dan sholat ini Mbak nggak bisa dipisahkan ya? Enggak juga, enggak azan pun bisa sholat. Seandainya enggak ada yang azan sama sekali, kalau sudah masuk waktu sholat tetap harus sholat. Enggak ada ceritanya wajib azan dulu baru sholat, enggak ada. Karena azan itu adalah bukan termasuk dalam rukun sholat. Oh iya, seperti itu ya. Mbak Rifa coba bukakan itu ayat Al-Isra 110. Al-Isra 110. Iya. Apa pertanyaannya? Langsung saja. Itu di ayatnya itu Mbak, situ kan ada larangan, bukan coba kalau bisa di itu sih, perlihatkan dulu. Katakanlah Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru, karena dia mempunyai nama-nama yang terbaik, Asmaul Husna, dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam sholat. Ya nggak boleh dalam sholat itu teriak-teriak. Kenapa? Dan janganlah pula merendahkannya, dan usahakanlah jalan di tengah di antara keduanya. Nah ini kan lagi sholat. Azan itu kan nggak lagi sholat, gimana sih? Azan itu seruan, bukan dalam sholat. Aduh, ya Allah, padahal udah dipisahkan tadi. Azan itu bukan sholat. Begitu. Ya itu sih. Jadi apa masalahnya? Ya kan udah saya jawab. Azan itu bukan sholat. Azan itu adalah seruan memanggil orang untuk sholat. Nah ketika sholat ada adabnya. Apa itu? Kalau dia berjamaah, maka imam wajib dalam waktu-waktu tertentu mengeraskan suaranya. Dan tidak boleh mengeraskan di waktu tertentu, karena Rasulullah mengajarkan seperti itu. Nah konteks ini tidak bisa kamu pahami bahwa ini adalah azan.
azan bukan sholat, brother. Ya Allah. Jadi apa? Masalahnya di sini apa? Enggak, bertanya aja, bertanya. Iya, kan sudah saya jawab. Terus pertanyaannya lain. Ya, lanjut nanti saya. Ya, silakan bertanya yang lain. Ya, ada masukan dari rekan-rekan Anda itu yang mengatakan diskusi itu pakai yang namanya logika. Saya tanya kepada Rifa, Oke. sebelum Muhammad menjadi nabi, apakah Muhammad itu sudah tahu yang namanya Daud, Salomo, ya, Abraham, Oke. Ishak, Yakub, Adam, atau Oke, baik. Muhammad beserta keluarganya atau penduduk setempat di situ belum tahu cerita terkait dengan nama-nama nabi tersebut? Silakan. Oke, saya tanya, apa kaitan logika dengan pertanyaan Anda ini? Dulu? Ini semua terkait dengan isi kitab suci kamu, ya. Jadi ketika ada di dalam kitab suci kamu jelas berpikir dong dengan logika. Ya, Iya, silakan apa kamu jawab. kaitan? Tunggu, relevansi antara Relevansinya logika dengan ketika pertanyaan ada di Anda. dalam kitab suci kamu nama-nama yang saya sebutkan tadi, maka tugas kamu menjawab pertanyaan saya. Silakan. Loh, gini loh. Anda bilang Rifa tadi bicara tentang logika. Oke, kita pegang logika. Logika ini adalah sesuatu yang masuk ke dalam ranah pikiran, kognitif manusia. Maka pertanyaanmu, apakah Nabi saya sudah mengetahui tentang nabi-nabi terdahulu? Apa relevansinya dengan logika? Coba A, jawab. kamu bisa jawab, B, tidak. Loh, Atau kamu nggak tahu, C. saya ingin tahu tujuan diskusi itu, satu, transfer knowledge untuk memahami, kedua, mengedukasi A, publik kamu biar bisa mereka jawab, paham. B, tidak bisa jawab, C, memang kamu tidak tahu jawaban. Silakan. Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan. Penjajah itu ciri-cirinya pertama memperbudak. Memperbudak itu memaksa orang lain untuk ikuti. Saya bukan budak siapa-siapa. Ya. Pertama, saya bukan budak kamu. Yang kedua, ini bukan lagi zaman penjajahan. Yang ketiga, ini komal muslim. Ketika kamu bertanya, kamu bilang, jangan-jangan kamu nggak ngerti dengan apa yang kamu ucapkan. Saya ingin meluruskan. Kamu bilang kita pakai logika, lalu kamu bertanya tentang pertanyaan Nabi Muhammad. Maka relevansinya apa? Antara logika dengan Nabi Muhammad sudah tahu atau tidak? Apa relevansinya? Kalau Anda merasa dibudak, Anda mempertanggungjawabkan aja apa yang terkait dengan keimanan kamu sesuai dengan pertanyaan. Coba definisikan logika dulu. A bisa jawab, B tidak bisa jawab, C memang kamu tidak tahu. Kenapa saya harus mengikuti aturan kamu? Ya karena Apa? kamu nggak bisa jawab. Kalau saya bisa jawab, ini diam pun adalah Ya, jawaban. silakan. Kan dibutuhkan. Kamu tahu tidak? Bahkan diam pun adalah jawaban. Dibutuhkan jawaban sekarang. Enggak, ini mencer. Kenapa kamu stagnan di logika? Kenapa tidak mampu Saya menjelaskan ulangi logika? lagi pertanyaan saya. Iya, apa kaitannya dengan logika? Relevansinya apa? Kamu Pertanyaan jawab. kamu dengan logika. Ketika kamu memiliki pikiran logika, kamu bisa tentunya bisa jawab. Oh, dong. ini urusan aku nih. Ini urusan Silakan aku nih. blender. Aku yang jawab monyet. Apa yang pertanyaan kau? Hei, Enggak, saya bertanya Bertanya kau sama kepada Rifa kok. aku yang jawab. Apa pertanyaan kau? Kamu bukan kapasitas saya, kamu masih anak. Aku yang jawab. Aku juga Islam. Orang Islam hak untuk menjawab. Masih enak Betul. aja itu si blender. Orang Islam hak diam dulu, berhak Rahman. untuk menjawab. Blender berhak Sudah, apa menjawab. pertanyaan kau? Dia muslim. Saya Apa pertanyaan kau? bertanya kepada Rifa, bukan kepada orang lain. Aku orang Islam, bukan Oten, monyet. Saya Pertanyaan anggap kau sama Rifa aku. yang bisa diskusi. Kalau saya bertanya kepada orang yang tidak bisa Aku berdiskusi. orang Islam. Orang Kalau Islam saya semua berhak bertanya untuk kepada menjawab. Orang yang tidak Blender punya ini masih kredibilitas, anak-anak. maka Kalau kau aja bertanya Mas Saraman, kau Ya, bertanya siap, Mas Saraman, saya biar Saraman yang bertanya, jawab. Ya. Ketika saya bertanya kepada orang yang nggak tahu apa yang saya dapatkan. Iya, Kamu aku aja tahu. nggak Makanya tahu. pertanyaan kau apa? Ya. Kau aja nggak tahu yang kau omongkan apa. Saya anggap Rifa yang bisa jawab. Tapi kalau kamu tidak, ya Nggak silakan, ada yang Rifa. bisa menjawab pertanyaanmu. Pertanyaanmu aja kau sendiri nggak ngerti. Oh, Gimana berarti mau Islam menjawab? tidak bisa menjawab. Ya sudah, saya Kok turun aja Islam? ya. Turun Betul sudah kamu, turun. Nyet. Bisa diskusi. Turun. Betul kau bilang, "Woi, Turun. aku juga Islam nggak bisa menjawab." Enak aja kau bilang Islam nggak bisa menjawab. Aku Islam bisa menjawab aku. Enak aja kau bilang nggak bisa menjawab Islam. Pertanyaannya jadi aja nggak ngerti. bodoh. Apa coba kaitannya logika dengan pertanyaannya coba? Kabur. Cambuk dulu. Ada-ada aja Oten ya, bertanya aja kalian sulit loh, apalagi menjawab. Itu Ya, sama silakan. pertanyaannya Uni. Sama pertanyaannya menanyakan tentang Nabi kita, apakah dia beragama Islam? Lah, sewaktu Yesus itu turun, apakah dia beragama Kristen? Itu sama tuh. Sebenarnya saya tahu arahnya, cuman
Saya ingin membuktikan banyak orang Kristen ini berbicara tapi tidak ngerti dengan apa yang diucapkan. Kita uji, buat apa? Jadi gini ya, teman-teman jangan saya tuh berusaha untuk tidak turunkan value. Maksudnya saya udah capek baca buku kesana kemari, tiba-tiba saya menghadapi orang yang dia sendiri tidak ngerti dengan apa yang ditanyakan. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna ad-dina inda Allahi al-Islam.